Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Artofan Manggadewa dengan NIM 245201006 Prodi Ilmu Pemerintahan, dan ada teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Novetus Lalo, SD Banggilno, NIM 245200092. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Indonesia yang berkaitan erat dengan pemikiran demokrasi Indonesia. Topik ini penting karena menyangkut bagaimana bangsa Indonesia mengelola kekayaan alam dan perekonomian demi kesejahteraan seluruh rakyatnya. Mari kita mulai dari pengertian dasar. Sistem ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti sistem kapitalis maupun sistem sosialis. Sistem ekonomi Indonesia dikenal sebagai demokrasi ekonomi, yang berarti sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kerjasama, bukan persaingan bebas yang tidak terkendali. Dasar pemikiran sistem ekonomi Indonesia ini tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat pertama berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi seharusnya dilakukan secara gotong royong, bukan hanya untuk keuntungan pribadi tetapi demi kepentingan bersama. Kemudian ayat kedua menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Artinya, sektor-sektor strategis seperti listrik, air, dan energi tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada swasta atau asing karena menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Ayat ketiga menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini menjadi prinsip dasar bahwa sumber daya alam Indonesia harus digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan untuk sekelompok orang saja. Demokrasi ekonomi ini juga merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam praktiknya, sistem ini menekankan partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan penghapusan kesenjangan sosial. Beberapa ciri utama sistem ekonomi Indonesia meliputi: 1. Koperasi sebagai sosok guru ekonomi nasional. Koperasi adalah bentuk usaha yang paling sesuai dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. 2. Peran aktif negara dalam perencanaan ekonomi, terutama dalam sektor-sektor virtual dan pelayanan publik. 3. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan mega UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. 4. Pengaturan terhadap praktikum dan perasingan usaha tidak sehat agar ekonomi tetap adil dan tidak dikuasai oleh segelintir publik. Dalam konteks sejarah masa kemerdekaan, peran pendirian bangsa seperti Bung Hatta sudah memikirkan bahwa ekonomi Indonesia harus berdiri di atas akses kekeluargaan dalam keadilan, bukan sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pemerataan hasilnya. Dalam praktikan sistem ini diterapkan memulai berbagai kebajikan seperti untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, program dana desa, pendirian badan usaha milik desa atau BUMDes, dan mengatur korupsi serta UMKM. Namun sistem ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan ekonomi yang masih tinggi,
korupsi yang melambatkan peran negara, dominasi kelompok-kelompok ekonomi kuat atau dan keterangan terhadap investasi asing di sektor virtual. Oleh karena itu penting bagi generasi muda seperti kita untuk memahami bahwa demokrasi ekonomi bukan hanya teori, tapi juga harus kita perjuangkan agar benar-benar berpihak pada rakyat. Ekonomi Indonesia harus dikelola untuk kemakmuran seluruh bangsa, bukan hanya untuk segelintir orang. Kesimpulannya, sistem ekonomi Indonesia dalam pemikiran demokrasi Indonesia adalah sistem yang mendapatkan rakyat sebagai pelukan utama dalam kegiatan ekonomi, dengan negara berperan aktif untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan bersama. Sistem ini bukan tentang siapa yang paling kaya, tetapi bagaimana kekayaan negara dapat dibagi secara adil untuk semua. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang ekonomi bangsa kita. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 11.